Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di modul 5. Pada modul kali ini kita akan membahas mengenai machine learning untuk chatbot. Ya. Nah, sebelum kita membahas machine learning di dalam chatbotnya, pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu terhadap apa itu machine learning. Ya. Nah, di sini kita memiliki gambar antara artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Jadi kalau artificial intelligence itu adalah suatu sistem di mana sistemnya ini bisa mengikuti atau melakukan hal yang bisa dilakukan oleh manusia menggunakan kepintarannya. Gitu. Jadi AI itu adalah sistem yang memimik kepintaran manusia. Gitu ya. Nah, sementara machine learning ini adalah bagian dari AI. Gitu. Jadi dalam machine learning ini kita memiliki term penting yang bernama data, gitu. Jadi selama ada data, maka kita bisa melakukan training, gitu. Jadi misalnya ini adalah suatu AI yang bisa melakukan pembelajaran terus menerus menggunakan data yang ada, gitu ya. Kemudian ada deep learning. Jadi deep learning ini sebenarnya adalah termasuk dalam machine learning, namun dia menggunakan algoritma yang lebih kompleks, gitu ya. Salah satunya menggunakan algoritma artificial neural network yang kompleks seperti itu. Nah, di sini ada beberapa tipe dari machine learning. Di sini kita bisa lihat ada 3 tipe ya dari machine learningnya. Kita memiliki supervised, unsupervised, dan reinforcement. Gitu. Nah, di dalam supervised kita bisa lihat di sini ada robot, gitu ya. Nah, robotnya dikasih tahu nih bahwa cube ini memiliki 6 sisi, gitu. Nah, terus robotnya ini jawab I understand. Berarti dalam supervise kita ngasih tahu nih ke model AI-nya jawabannya, gitu, dari pertanyaan kita. Jadi kita nanya misalnya 2 tambah 2 berapa, gitu. Nah, kita kasih tahu 4 jawabannya. Nah, dari situ modelnya ini akan belajar. Jadi dia belajar melalui contoh, gitu. Nah, sementara untuk yang kedua itu ada unsupervised. Di dalam unsupervised kita tidak memberitahu apapun ke modelnya. Namun modelnya ini akan berusaha menemukan pola sendiri. Nah, contohnya di gambar ini modelnya bilang this look like groups, gitu. Nah, dia sudah berhasil menggrupkan kubus dan tabung. Jadi dia akan mencari pola dan melakukan grouping atau bisa kita sebut sebagai clustering sebenarnya, gitu ya. Nah, kemudian di yang ketiga itu ada reinforcement learning, gitu ya. Jadi dalam reinforcement learning kita juga tidak memberitahukan apapun, tapi bedanya di sini kita akan meminta robotnya ini untuk melakukan hal-hal tertentu, gitu. Dimana ketika dia berhasil melakukan hal tertentu, kita akan memberikan dia hadiah, dan ketika dia gagal, kita akan memberikan dia hukuman, gitu. Nah, ketika kita melakukan hal ini terus-menerus, nanti modelnya akan belajar untuk melakukan hal yang benar, gitu. Contohnya itu ada di Flappy Bird, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari hal-hal yang bisa dilakukan di machine learning di dalam 3 tipe yang tadi kita sebutkan, ya. Nah, yang pertama ada supervised learning. Jadi dalam supervised ini ada classification dan regression, gitu. Nah, dalam classification ini ada banyak juga ya, bisa identity fraud detection, ada image classification, dan lain-lain. Regression ini dia juga ada banyak, dia bisa memprediksi population growth dan lain-lain. Sementara untuk unsupervised learning, dia ada 2. Jadi ada clustering yang tadi ada di contoh, dan juga ada dimensionality reduction. Nah, sementara untuk reinforcement learning, ini kebanyakan digunakan di dalam game AI, seperti Flappy Bird, gitu. Jadi kita kasih environment-nya, Flappy Bird bisa pencet tombol biar dia loncat, gitu. Nah, nanti modelnya ini akan pecah-pecah terus nih. Tapi masalahnya kalau dia jatuh ke tanah, nanti nilainya dikurangin. Kalau dia berhasil melewati satu tiang,
nilainya akan ditambahin. Dan terus menerus akan seperti itu. Ya. Nah, setelah kita belajar machine learning, sekarang kita bahas apa aja sih algoritma machine learning yang digunakan di dalam chatbot. Nah, yang pertama kita ada naive Bayes dan support vector machine. Nah, jadi dua algoritma ini biasanya digunakan untuk melakukan intent classification. Jadi input pengguna ini akan diklasifikasi. Apa sih pengguna ini maksudnya mau ngapain sih gitu. Nah, setelah itu chatbot akan mengeluarkan output yang sesuai dengan intentnya, dengan maksud penggunanya gitu. Nah, itu adalah naive Bayes dan support vector machine. Sementara untuk Markov models ini lebih ke model untuk mengenerate hasil atau mengenerate kata-kata gitu ya. Jadi setelah input penggunanya dimasukkan ke dalam Markov model, nanti model ini akan mengenerate atau meneruskan kata-kata tersebut sehingga dia akan mengeluarkan output balasannya gitu. Jadi balasannya itu akan di-generate sendiri. Tidak seperti naive Bayes dan support vector machine. Nah, kemudian yang ketiga ada deep learning models yang sekarang menjadi lebih hot gitu ya karena ada ChatGPT. Nah, di dalam deep learning models ini biasanya kita sudah dalam bentuk sequence to sequence, di mana outputnya itu teks dan hasilnya juga teks gitu. Jadi kalau dalam naive Bayes dan support vector machine ini kan hanya untuk mengklasifikasikan input. Sementara di Markov models ini untuk mengenerate output. Nah, kalau dalam deep learning models khususnya sequence to sequence, dia sifatnya itu adalah end to end. Yang berarti dari input sampai output itu adalah satu sistem sendiri gitu ya maksudnya. Nah, untuk membangun model ini kita bisa menggunakan berbagai jenis model deep learning yang ada seperti recurrent neural network atau RNN, lalu ada long short term memory atau LSTM, lalu ada BERT, GPT dan lain-lain sebagainya. Gitu ya. Dan sebenarnya ChatGPT yang kita tahu itu adalah berdasarkan dari GPT. Namun cara pembelajarannya berbeda. Baik, begitu saja materi kita pada modul kali ini. Sampai jumpa pada modul berikutnya. Terima kasih.